Sejak awal, cabang Padang memegang peranan penting bagi perkembangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Hingga saat ini, banyak kegiatan diselenggarakan di Masjid Mubarak. Dan setiap tahunnya, masjid yang menjadi kebanggaan Jemaat Padang tersebut selalu ramai dipadati oleh para Ahmadi. Padang dengan sejarah panjangnya telah menjadi bagian terpenting bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Untuk menjaga eksistensinya, pengurus pusat Jemaat Ahmadiyah pun memberikan perhatian khusus terhadap cabang yang berdiri sejak tahun 1926 itu. Terbukti, bertepatan dengan acara Jalsa Salana tahun 2019 ini, Bapak Amir Nasional beserta jajaran melaksanakan prosesi peletakan batu pertama untuk pembangunan sarana dan prasarana baru di komplek masjid yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Padang tersebut. Tidak hanya peletakan batu pertama, Masjid Mubarak yang telah mengalami beberapa kali renovasi pun turut pula diresmikan oleh Bapak Amir Nasional bersamaan dengan kegiatan Jalsa Salana tahun ini. Selain itu, pada kegiatan Jalsa tahun ini, secara khusus panitia bekerja sama dengan pihak PMI setempat untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Bagi anggota Ahmadi, donor darah telah menjadi kebiasaan baik dan telah dilakukan secara dawam. Hal ini tidak terlepas dari moto jemaat, yaitu Love for All, Hatred for None. Donor darah kita juga melaksanakan donor darah yang mana yang mendaftar donor darah adalah sebanyak 55 orang dan yang berhasil diambil darahnya sebanyak 46 orang. Yang tidak bisa donor ada 9 orang. Ya, selama 3 hari dimulai dari hari Jumat tanggal 19 hingga hari Minggu tanggal 21 Juli 2019, Jemaat Ahmadiyah Cabang Padang mendapat karunia untuk menjadi tuan rumah perhelatan Jalsa Salana Nasional Wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Di hari Jumat itu, peserta mulai berdatangan. Para peserta mulai mendaftar satu persatu. Tampak panitia pendaftaran pun sibuk mendata para tamu yang mulai mendatangi area Masjid Mubarak Padang. Waktu terus berjalan, kumandang azan pun mulai terdengar menandakan telah memasuki ibadah sholat Jumat. Dalam kesempatan yang berberkat tersebut, sholat dan khutbah dipimpin langsung oleh Bapak Amir Nasional. Beliau menyampaikan khutbah mengenai suri tauladan para sahabat Rasulullah SAW. Kegiatan jalsah yang berlangsung selama 3 hari diisi oleh ragam ceramah yang disampaikan oleh para mubaligin yang sebagian besar bertugas di wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Di sini dikatakan dan kita baca di dalam hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu innallaha yab'atsu li hadzihil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Bahwa Allah akan membangkitkan di dalam setiap penghujung 100 tahun di dalam umat ini, yaitu orang yang akan memperbaharui agama ini, may yujaddidu laha dinaha, yang akan memperbaharui agamanya. Kita ketahui bapak-bapak, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, mulai dari Umar bin Abdul Aziz sebagai mujaddid pertama, kemudian berikutnya para mujaddidin, setiap 100 tahun itu ada yang mengaku diri sebagai mujaddid. Dan mereka mengatakan, aku adalah mujaddid pada zaman ini. Tiba-tiba pada abad yang ke-14, di mana mara bahaya sedang merajalela, satu pun daripada umat ini tidak ada yang berani mengatakan bahwa aku adalah mujaddid untuk zaman ini. Hanya satu, yaitu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang mengatakan ana mujaddidu hadzal zaman, bahwa aku adalah merupakan mujaddid pada zaman ini. Wa ana awwal muslimin, dan aku adalah sosok yang pertama-tama beriman, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tema yang disampaikan pun cukup beragam, seperti mengenai akhlak dan teladan Rasulullah SAW, pengorbanan, sholat, hingga kasih sayang khalifah untuk anggota Ahmadi dalam menyikapi Perang Dunia Ketiga. Kalau kita ketahui bahwa Taufik Khilafat Alamin Haji Nubuwah ini adalah merupakan salah satu topik yang tidak asing bagi kita, karena khilafat kita sudah berdiri lebih daripada 100 tahun yang lalu, dan kita alhamdulillah sekarang ini bisa menikmati hasil daripada buah daripada khilafat yang telah Allah Ta'ala dirikan pada akhir zaman ini. Selama 3 hari tersebut, acara terbagi menjadi 4 sesi. Masing-masing sesi diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan pembacaan nazm. हर तरफ फिकर को दौरा कहते काहिया हमने. Apa sebenarnya hakikat daripada jalsah salana? Yang tujuannya apa? Tidak lain adalah bagaimana untuk mendidik anggota ini secara komprehensif, secara lengkap, baik dari segi tarbiyatnya, baik dari segi pendidikannya, yang menyeluruh sifatnya dari segala aspek, yang dimana yang diutamakan dalam jalsah kita ini zikrullah, yaitu bagaimana kita memusatkan perhatian kita kepada zikir, terutama sholat berjamaah. Ada sholat berjamaahnya, ada sholat tahajud berjamaahnya. Bagaimana kita mendengar semua aspek ajaran jemaat itu kita bisa dengar di dalam jalsah salanah ini. Akhirnya apa? Begitu kita pulang dari jalsah salanah ini, kita lihat bagaimana hasilnya yang sangat-sangat luar biasa untuk pendidikan anggota. Mudah-mudahan tarbiyat anggota kita, peningkatan daripada segi pengorbanan dan ketakwaan anggota pun dapat kita lihat hasilnya untuk kedepannya. Wejangan yang disampaikan oleh para penceramah memberikan energi baru bagi para anggota. Meskipun jarak yang ditempuh para peserta untuk sampai lokasi memakan waktu hingga seharian. Semuanya terbayarkan sudah, rasa lelah, letih, dan kantuk tergantikan oleh suasana yang penuh kehangatan. Hal ini tercipta semata-mata karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Dalam hal ini saya hadir dalam Jalsah Salana 2019 ini. Apa yang terkesan bagi saya dalam Jalsah Salana ini ada beberapa program yang terstruktur. Beda dengan yang pirko-pirko lain, tidak ada punya program yang tertentu. Itu sangat terkesan bagi saya. Kenapa? Terkesannya ini di pirko lain mereka itu mempunyai program adalah tidak teratur dan tidak tertulis dan tidak mengarah kepada protokoler atau penitia. Kalau di Jalsah Salana ini semuanya teratur, mulai dari penitia kecil sampai penitia besar dan sampai penitia pengaturan masalah mubalik dan pengaturan masalah pelayani anggota jemaat. Itulah yang terkesan bagi saya. Lantas kalau saya lihat lagi masalah penyampaian mereka, yang pertama mereka adalah menyampaikan program yang pertama adalah kemasalahan jemaat, dan sangat saya terkesan adalah mengenai canda. Jalsah merupakan sarana introspeksi diri, menjadi sarana taqarrub ilahi, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan sarana untuk menciptakan perubahan suci di dalam diri setiap anggota yang menghadirinya. Kesan selama saya di Jalsah Salana Sumbar ini sangat mendalam, karena ini pertama kali saya ikut jalsah di Padang, yang mana seharusnya Batam itu masuk di Jalsah Salana wilayah Sumut dan Riau. Dalam perjalanan sekitar kurang lebih, kalau dari rumah, dari Burne Mulyat, kurang lebih 30 jam sampai Padang ini. Jadi perjalanan yang begitu mengelahkan, menaiki bis sampai ke Padang.
sampai ulah 100 bersusah payah istilahnya, tapi setelah mengikuti jasa ini istilahnya terbayar sudahlah kesusahan kesulitan dalam perjalanan. Karena pada jasa ini alhamdulillah datangnya dari beberapa puluh cabang yang ada di Sumbar dan Sumsel, juga ada yang mungkin ada dari Riau, ada juga dari Kerinci, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara saya, dan sebelumnya belum kenal sama sekali. Dalam adanya jasa ini, alhamdulillah, jadi seperti saudara atau seperti sudah kenal lama lah, padahal ketemu juga baru istilahnya di dalam acara jasa ini. Mungkin kedepannya walaupun jasa di mana, saya akan istilahnya selain saya pribadi pengen mengajak saudara-saudara yang istilahnya belum pernah mengikuti jasa. Tarbiyat tidak hanya didapat melalui ceramah semata. Nuansa jalsah pun dengan sendirinya dapat menciptakan suasana yang dapat mempererat persaudaraan, memupuk kedisiplinan dan menanamkan rasa peduli terhadap sesama. Kesan dan pesan saya untuk Jalsah Sumbar, di sini kita sebagai anggota jemaat, pertama mungkin kita merasa bahwa dalam jalsah ini sebagai ajang silaturahmi, kemudian ajang referensi ataupun kita merefresh kembali masalah rohani kita, di mana kita di sini tidak mengenal strata kita ya, dari orang biasa, orang yang besar, yang kecil ya. Kita duduk bersama, tidur bersama, makan antri bersama, satu rasa ya. Dan yang mungkin menjadi dalam jemaat ini yang paling dikedepankan masalah kesederhanaan ya, di mana mungkin selama ini kita tidur di rumah masing-masing dengan kita punya, dengan kemewahan yang kita ada. Cuman di sini dengan alaskan karpet kita tidur bersama dengan keluarga jemaat kita yang lain. Kemudian kita bertemu dengan saudara-saudara jemaat kita dari cabang-cabang yang berbeda, yang mungkin selama ini kita tidak saling mengenal, cuman serasa bahwa mereka adalah keluarga kita. Suasana hangat tidak hanya tercipta antar sesama peserta. Bapak Amir pun secara khusus mengadakan sesi tanya jawab dengan para peserta jalsah. Banyak hal yang diangkat dalam sesi ini, mulai dari topik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, ataupun topik kejemaatan atau pembahasan umum yang menyangkut keduniawian. Kadang canda tawa pun sesekali tercipta selama acara berlangsung. Yang saya tanyakan Pak, semisal orang tua kita, semisalnya orang tua kita itu selama hidupnya jarang melakukan hal-hal kebaikan seperti misalnya sholat dan yang lain-lainnya. Tetapi orang tua kita itu misalnya itu sering bersedekah. Nah, jadi yang ingin saya pesan saya di sini sangat luar biasa, terutama saya dari daerah dingin menuju di daerah yang sangat panas, sangat memberikan kesan tersendiri bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali sih anggota-anggota yang datang ke sini, terutama kita yang dari jauh-jauh. Tadi saya tidak sengaja bertemu dengan cabang dari daerah Rengat dan beliau ngobrol-ngobrol dengan saya. Itu adalah kesan saya yang begitu yang tidak pernah saya jumpai di sini. Karena di jalsah ini banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita yang tidak kenal bisa kita berkumpul di sini semuanya. Alhamdulillah saya dapat bertemu kepada saudara-saudara saya rohani, baik dari cabang-cabang yang jauh maupun dari Palembang, dari Singkut dan juga dari Padang, dari Pekanbaru dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam jalsah ini kita akan mendapat keimanan yang bagus, baik saudara-saudara yang baru masuk ataupun
jemaat yang lama. Jalsah pun menjadi sarana yang tepat untuk memberikan penghargaan bagi siswa-siswi Ahmadi berprestasi. Anak-anak Ahmadi dari tingkat sekolah dasar hingga kuliah mendapatkan apresiasi khusus. Diharapkan para tunas-tunas Ahmadi tersebut dapat menjadi benih unggul yang kelak akan mengharumkan nama agama, nusa, dan bangsa. Amin. Kegiatan selanjutnya yaitu siswa berprestasi. Panitia juga memberikan hadiah untuk anak-anak kita yang berprestasi untuk tingkat SD sebanyak 14 orang, tingkat SMP sebanyak 13 orang, tingkat SMA sebanyak 5 orang, dan tingkat perguruan tinggi sebanyak 10 orang. Total yang diberikan hadiah berprestasi adalah sebanyak 42 orang. Alhamdulillah, rangkaian acara jalsa selama 3 hari berjalan dengan lancar. Kesuksesan tersebut tak lepas dari peran para panitia yang telah bekerja dengan keras untuk menyukseskan kegiatan tahunan ini. Sebetulnya rencana awal jalsa selana pada tahun ini akan diikuti oleh 3 wilayah, yaitu Sumatera Barat 1, Sumatera Barat 2, dan Riau Daratan 1. Tapi alhamdulillah dari wilayah-wilayah lain juga hadir, seperti wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Riau Daratan 2, bahkan juga dari Medan serta Jakarta. Dari awal panitia sudah memberikan target kehadiran peserta adalah sebanyak 500 orang. Alhamdulillah yang hadir sebanyak 632 orang. Jadi berarti melebihi target lebih dari 132 orang. Jadi jumlah total panitia itu sebanyak 47 orang. Berasal dari 2 cabang, cabang Padang dan cabang Pampangan. Tapi alhamdulillah dari cabang-cabang lain juga mengirimkan relawan-relawannya demi suksesnya acara kita ini. Jadi cabang-cabang lain seperti Talang, Solo Selatan, Kerinci juga mengirimkan relawan-relawannya. Berkat kerja keras seluruh panitia, alhamdulillah Allah Ta'ala juga memberkati kita. Alhamdulillah acara jalsa kita berlangsung dengan baik. Salah satu tim yang paling disibukkan selama perhelatan jalsah berlangsung adalah tim konsumsi. Mereka harus menyiapkan makanan bagi para tamu jalsah. Makanan-makanan yang dihidangkan cukup bervariatif, yang dapat menggugah selera para peserta jalsah. Kami juga dibantu oleh ibu-ibu sekitar 8 orang yang bekerja sugang meracik bahan yang dimasak, kemudian yang memasak nasi, juga menyediakan sayur. Jadi dilaksanakan oleh kaum ibu. Jadi kaum bapak itu cukup menyediakan mengangkat ke tungku, mengangkat yang berat-berat gitulah. Jadi kalau meracik itu disiapkan oleh kaum ibu. Jadi kami sebagai bapak-bapak itu menyediakan bahan, kemudian menyediakan ke meja para peserta di tempat konsumsi. Jadi kami dari konsumsi, di samping kita menyediakan makan siang, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian di jam-jam tertentu kami menyediakan snack kecil, teh dan cai juga kami sediakan. Sembari menyantap hidangan, area makan adalah tempat favorit bagi para peserta, di mana mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain. Khudam, ansor, maupun atfal, semuanya lahap menyantap hidangan yang telah disajikan oleh panitia. Kadang pembicaraan ringan tercipta di tengah mengularnya antrian makanan. Suksesnya penyelenggaraan pun tak lepas dari peran para anggota jemaat Padang secara umum, yang jauh-jauh hari telah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Lebih-lebih, jemaat Padang pun aktif dalam menjalin kerjasama dengan instansi atau firkah lainnya, khususnya dalam bidang sosial di Komplek Masjid Mubarak. Alhamdulillah jalsa kita sejak tahun 2012 berjalan dengan sukses dan baik. Ini berkat memang kita berusaha untuk selalu kunjungan torabtah ke pejabat-pejabat terkait. Kemudian juga dengan para tetangga kita, Pak. Tetangga kita setiap tahun kita berusaha untuk berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita. Tidak terlepas juga dari kegiatan tahunan kita seperti CTC misalnya. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kami ucapkan mubarak kepada jemaat
Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, yang dengan sangat sukses telah menyelenggarakan jalsa wilayah Sumatera Barat. Dan alhamdulillah jalsa berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Ceramah-ceramahnya sangat bermutu. Mudah-mudahan berkah jalsa ini yang secara khusus Hazrat Masih Maud Salam berdoa, kita semuanya dapat berkat dan dapat kurnianya. Tidak hanya sebatas selama jalsa, tapi berkah ini akan berterusan hingga ke rumah dan bisa diinformasikan, bisa diteruskan kepada keluarga, kepada Hanutullah dan kawan-kawan. Mubarak sekali lagi kepada Jemaat Padang yang telah menyelenggarakan jalsa dengan sukses.